Oke halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita pengen nerbangin DJI Mini 3 sekaligus kita kasih lihat juga gimana sih cara nerbanginnya dan apa aja settingan-settingannya ya teman-teman. Ya, walaupun saya juga masih kurang menguasai banget ya teman-teman untuk aplikasinya karena jarang ngulik-ngulik guys. Oke, seperti biasa aja guys. Kalau mau ya tinggalkan hidupkan drone untuk menghidupkan drone-nya ya. Seperti yang sudah pernah saya kasih lihat ya waktu awal. Nah, jadi kalian tekan sekali, terus sekali lagi ditekan tahan sampai lampunya full. Nah, baru dilepas guys. Sama dengan remote juga ya. Ya, tekan sekali, baru tekan 2 kali sampai lampunya full. Nah, kayak gitu guys. Jadi tinggal kita tunggu aja, kayak gitu aja guys. Ya, untuk kalibrasi untuk kelas dia itu nggak usah ya guys ya, karena dia untuk kalibrasi itu hanya ini aja, hanya kalau misalnya drone-nya itu terkena gangguan interferensi, misalnya medan magnet atau ada besi di bawah atau apa-apa, nah baru nanti biasanya itu nanti kalian diminta kalibrasi dan biasanya pun drone-nya juga nggak bisa terbang. Oke, kita akan coba siapin nerbangin ya guys. Nah, untuk memindah kamera guys, ada pada bagian bawah sini ya. Kalian tinggal sentuh aja nih yang di sini. Sentuh. Nah, di sini ada memindah. Kalau untuk 4K dia 30 fps maksimal ya. Kalau misalnya kalian pindah ke 1080p itu bisa sampai 60 fps. Jadi bedanya apa sih Bang? Kalau 30 fps dengan 60 fps, dia kalau misalnya untuk 60 fps itu hasil videonya lebih smooth. Tapi dia bukaan lensanya jadi lebih kecil guys, jadi agak lebih gelap sedikit ya, tapi itu bagus buat ini kalau misalnya kalian mau bikin video slow mo bisa ya, jadi bisa buat bikin video slow mo. Tapi kalau misalnya standar dia nanti akan lebih terang nih. Coba kita pindah ke 30, nah tuh lebih terang kan, lihat kan. Tapi kalau misalnya kita pindah ke 60 dia lebih gelap. Nah kayak gitu guys. Oke, jadi kayak gitu guys. Nah, ini ada juga di 27 fps. Di sini juga bisa kalian pindah juga ya. Bisa nggak? Nih, bisa kalian pindah juga 2,7, 60 fps juga bisa ya. 50, 48, 30 fps. Yang standar. Nah, kayak gitu guys. Oke, pada bagian sini apa lagi? Nah, di sini auto, ini pro, bisa kalian rubah-rubah. Misalnya kalian bisa settingan-settingannya ya. Di sini untuk merubah ISO-nya dan shutter speed-nya. Ya, kalau misalnya kalian ngerti itu kalian bisa rubah-rubah, karena saya ini belum terlalu ngerti juga untuk mode pro-nya, guys. Ya. Jadi itu kalian harus coba-coba terus ya. Untuk terbang ya ada 2 cara, bisa juga kalian tekan ini, ditahan lama nih. Tuh. Nah, seperti itu guys. Oke. Nah, kayak gini guys. Ya, kameranya udah tentu lah bening banget. Nah, untuk memindah kamera ya, kalian harus matikan dulu rekaman videonya. Kalau misalnya kalian hidupkan seperti ini, kita nggak bisa memindah merubah kameranya guys. Tuh, mati ya ininya. Tanda merubah kamera, tapi kalau misalkan matikan, nah ini hidup. Coba kita tes. Nah kayak gitu guys. Jadi buat teman-teman yang memang senangnya upload medsos ya, upload medsos untuk short, untuk reel ya dan sejenisnya, itu lebih cocok portrait kayak gini ya. Nah seperti itu guys. Ya, untuk menu-menunya di sini saya juga masih belum terlalu ini banget ya. Kita coba lihat. Salah. Quick shoot. Pano quick shoot. Quick shoot nih gimana ya? Oke, kita coba terbang agak di sini banyak kabel guys. Takutnya saya salah kontrol, malah drone-nya nanti crash ya. Jadi kita agak tinggian dulu, baru saya berani buat ngetes ini ya. Nah, kita coba
Ini quick shoot nih gimana ya? Saya belum pernah sama sekali nyobain soalnya. Untuk quick shoot nih gimana maksudnya? Oh, quick shoot ini menunya guys. Jadi di sini ada drone, ya drone seperti biasa ya, tapi otomatis. Ada yang roket itu terbangnya dia naik ke atas ya sambil kamera ke bawah. Terus ada circle itu alias poi ya, poi atau yang biasa disebut dengan orbit ya guys, seperti itu. Di sini juga ada helix. Helix ini dia seperti ini ya guys, apa namanya? Seperti orbit, tapi dia menjauh ya pergerakannya. Dan ada bumerang. Bumerang itu dia memutar dari jauh terus mendekat kayak gitu ya. Nah ini kita coba helix ya, kita coba helix. Nah ini tinggal sentuh-sentuh aja guys nih. Nah, kita sentuh-sentuh kayak gini aja, tap, tinggal kita langsung start aja. Nah jadi mudah kayak gitu ya, dan dia presisi. Nah, nggak kayak misalnya drone murah ya, atau drone GPS murah itu kan biasanya nggak mau presisi ya. Nah itu kan presisi, dia titiknya pas. Nah kayak gitu guys. Oke, mantap ya. Tuh dia menjauh guys. Nah seperti itu. Oke, mantap ya. Returning. Nah dia langsung kembali guys, setelah kita pencet tadi dia langsung kembali. Nah tuh ya, mantap ya. Nah kembali ke titik posisi awalnya. Wih keren kan guys. Nah jadi kayak gitu guys. Oke, kita coba lagi. Ini apa lagi? Kalau bumerang ini bisa nggak di sini ya? Kalau bumerang ya, harusnya sih di lapangan ya bumerang nih. Oh, obstacle sensing available. Start. Kita coba. Sambil perhatikan, takutnya nyantol rumah atau apa gitu ya. Nah, tuh dia bumerang, dia menjauh guys, tuh. Menjauh, terus nanti dia mendekat lagi. Nah, jadi dia presisi guys, bagus hasilnya jadinya. Tuh, keren kan? Oke, mantap. Jadi seperti itu guys. Jadi untuk yang lain-lainnya juga sama, drone, roket ya. Circle ini ya poi ya. Poi itu ya kayak gini. Muternya biasa aja dia, orbit ya. Tinggal start. 3, 2, 1. Oke. Mantap. Hop. Oke. Sudah. Apalagi? Kalau roket ya biasa, drone ya kayak gitulah ya. Drone dia akan menjauh ya nih. Kita akan coba. 3, 2, 1. Tuh, menjauh secara pelan. Kameranya dia juga menyesuaikan ya guys. Tuh, jadi kameranya dia merubah otomatis. Ya, jadi pokoknya keren lah. Oke, mantap. Dah, kita biarin kalau misalnya 100%, apakah dia langsung balik atau gimana? 99% returning. Tuh, balik lagi dia guys. Mantap kan guys? Jadi kayak gitu guys untuk drone-drone yang apa namanya seperti ini ya. Dia serba otomatis, serba pintar kayak gitu ya. Oke, mantap. Terus apalagi ada? Kalau ya roket ya biasa aja, dia akan naik ke atas dan turun lagi ya. Coba kita roket ya.
roket. Kan? Nah, jadi kayak gitu. Harusnya sih tepat di atas kepala ya untuk roket ya. Oh, dia menyesuaikan guys. Mantap ya. Jadi dia menyesuaikan sendiri guys. Walaupun tadi kita mulai roketnya di depan, dia tetap ke arah atas kepala kita ya. Mantap nih. Returning lagi. Wah, mantap sekali. Kembali lagi dia ke titik awalnya ya. Nah, jadi buat temen kalau misalnya punya dana di 5 jutaan ya, di bawah 6 juta ya, paling recommended sih sudah si Mini 3 ya. Atau kalau misalnya kalian mau yang lain juga bisa sih, kalau misalnya kalian suka dengan brand-brand lain, misalnya kayak Pimi V3 atau apa namanya satu lagi Atom ya, Atom V2 juga bagus tuh, katanya sinyalnya kuat banget, bahkan udah dites ya, waktu walaupun sinyalnya kehalang tetap masih kuat. Jadi untuk kekuatan sinyalnya bagus katanya ya. Oke, jadi kayak gitu guys. Apalagi di sini untuk pengaturan manualnya kemarin di mana ya? Di titik 3 sini untuk mengatur auto RTH-nya, kalian mau berapa meter ya? Ini 100 meter kita rubah untuk RTH-nya, auto RTH-nya. Update max altitude di sini udah ada. Nih kalau misalnya standar 120 ya. Untuk max distance no limit ya teman. Ini ada kompas kalibrasi di sini, baterai info dan lain-lainnya. Ya, find my drone ya. Di sini ada untuk kontrolnya. Nih kalau kalian kalau misalnya mau meter, metrik, kilometer atau imperial, display zoom standar. Untuk teks dari yang ada di layar, gimbal mode, follow mode, FPV mode. Jadi kalian bisa juga mode FPV mode. FPV mode itu dia nanti gimbalnya itu kayak drone FPV guys ya. Jadi dia lurus. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau berasa kayak di FPV-an, itu kalian bisa gunakan FPV mode. Nih contoh kayak gini. Coba kita contohin. Nah tuh FPV mode, jadi tuh mode FPV kan, keren kan, tapi drone-nya itu tetap guys, drone-nya itu tetap ini ya, jadi gimbalnya aja guys yang model FPV, tapi drone-nya itu tetap lurus ya. Coba lihat, drone-nya itu lurus tapi gimbalnya itu dia miring-miring tuh. Kalau misalnya kita belok, dia gimbalnya ikut miring ya, padahal drone-nya lurus, nggak ada belok, cuman gimbalnya modenya FPV. Keren kan? Jadi buat temen yang senang dengan mode FPV-an bisa coba nih mode FPV ya. Tuh keren kan? Jadi kepala kita ikut miring-miring juga nanti saat lihatnya. Wih, mantap ya guys. Oke. Kita matikan mode FPV-nya. Jadi mode FPV di sini guys nih, ya gimbal mode, FPV mode, follow mode ya. Gimbal kalibrasi, kalau misalnya gimbal kalian bermasalah, kalian bisa lakukan gimbal kalibrasi ya. Stick mode, ini kalian bisa atur berubah untuk pergerakan sticknya. Ini juga ada button customization, flag tutorial. Nah, ini kamera, anti flicker, di sini kalian bisa merubah-rubah. Nah, ini kalau misalnya kalian pengen pakai grid di sini ya. Jadi grid itu penting sih kalau menurut saya guys. Jadi kayak gini. Ini kan makanya saya pakai grid ya. Grid itu supaya kalau misalnya kalian terbang manual, mau misalnya orbit atau yang lain-lainnya, kalian bisa menentukan titik tengah dari objek ya guys. Jadi terbang itu lebih rapi guys, daripada kalau misalnya kalian tidak menggunakan grid ya. Nah ini grid, misalnya kalian aktifin semua, nanti dia akan aktif kayak gini semua ya. Tuh, nah mantap kan? Jadi kayak gitu guys. Transmisi ini kalian bisa rubah, misalnya mau yang frekuensi 2,4 saja atau 5,8 saja bisa, tapi lebih disaranin menggunakan dual band, karena dual band dia nanti akan otomatis kalau misalkan terbang di posisi yang
apa namanya, gangguan sinyalnya kuat, maka drone akan merubah secara otomatis sinyal mana yang cocok digunakan. Jadi kayak gitu guys. Misalnya nih ada gangguan sinyal di 2,4 GHz, jadi otomatis nanti drone akan langsung berpindah ke sinyal 5,8. Jadi apa namanya, tidak terjadi gangguan sinyal kayak gitu. Channel mode manual auto. Nah ini kayak gini tuh, mantap kan? About ya udah kayak gitu aja guys. Jadi untuk terbang kali ini ya, ini 14. Ini kita terbang udah 14 menit ya. Baterai sisa 55%. Jadi kalau misalnya kita habisin bener-bener itu bisa sampai 30 menit guys. Tapi jangan kayak gitu guys. Kalau DJI nggak bisa kalian ukur sampai 0% ya. Jadi kemarin sudah ada pernah ngetes ya. Makanya kita juga berpanduan dengan pengalaman orang lain. Kemarin ada yang pernah ngetes jarak DJI Mini ya. Drone itu akan force landing alias landing mendarat darurat di kondisi baterai 11% guys. Jadi kalian harus perhitungkan kalau misalnya mau terbang jauh itu jangan sampai sisa baterainya itu di bawah dari 10% ya. Jadi nanti kalian akan kerepotan guys ya. Kalau misalnya mendaratnya di tempat kering nggak masalah, takutnya mendaratnya di tempat berair ya. Kemarin ada juga yang pernah kejadian mendaratnya di danau, ada kemarin guys. Nah jadi kayak gitu ya guys. Nah, oke. Ini kalau misalnya kalian apa namanya, ada pertanyaan mengenai drone ini, silahkan aja komen di bawah. Atau kalau misalnya kalian ada masukan ya bisa juga kalian komen juga ya guys. Jadi ini saya bingung apalagi yang kita kasih tutorial. Pokoknya ini drone udah enak lah ya. Buat pemula kalau misalnya kalian punya dana ya segini ya cocok juga ya. Cuman alangkah baiknya kalian belajar dulu drone murah meriah ya. Supaya apa? Supaya melatih jempol kalian. Yang nggak apa-apa guys, rugi di 100 ribuan ya, daripada kalian rugi banyak ya. Karena walaupun seanteng-antengnya drone, kontrol itu penting ya. Ini drone ini anteng, dia diam. Tapi kalau misalnya kalian kontrol, itu kontrol tergantung dengan tangan kalian. Makanya belajar kontrol itu penting juga sih menurut saya. Oke, seperti itu guys. Jadi kita cukupin dulu terbang kali ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Nanti kita akan unboxing satu drone lagi. Ini drone udah pernah saya bahas ya, cuma belum sempat kebeli, dan ini baru juga masuk di Indo. Itu drone-nya pokoknya keren lah ya. Drone-nya ukurannya besar. Nah itu nanti saya peruntukkan untuk terbang long range ya teman-teman, karena baterainya besar, jadi waktu terbangnya juga lebih lama. Jadi kalau misalnya mau terbang jauh itu lebih enak sih menurut saya. Kalau ini saya masih nggak ada kepengen misalnya mau terbang jauh pakai ini, karena memang ini dikhususkan buat apa, bikin video, konten dan lain-lainnya. Oke teman-teman ya, terima kasih ya. Kita nanti akan lanjut lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.